Halo Sobat Duta, selamat datang di podcast with Duta FEB Unri, Pokari One Team One Dream. Nah, sebelumnya perkenalkan nama aku Syakira Syafia Aiza yang akan menjadi host untuk memandu Pokari pada hari ini. Nah, sekarang ini adalah Pokari seri 1, yang dimana kita akan mendatangkan seorang narasumber yang merupakan Duta 1 FEB Unri tahun 2023 dan juga merupakan winner of Putra Kampus Provinsi Riau tahun 2024. Nah, sama-sama di posisi pertama nih teman-teman. Baik, langsung saja kita sapa. Ini adalah Lutfi Ramadan. Halo Lutfi. Halo. Halo, selamat siang Lutfi. Siang. Oke, apa kabarnya nih Lutfi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Lutfi, ini kira-kira kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja Lutfi sebagai winner kampus ataupun sebagai mahasiswa nih Lutfi? Untuk saat ini kesibukan aku di Top Kampus itu lagi menjalankan sebuah proker atau advokasi yang sudah aku buat dari awalnya. Dan juga kalau dalam mahasiswa, aku itu aktif dalam organisasi HIMA maupun kepanitiaan di BEM. Oke, jadi Lutfi ini selain dia sebagai winner kampus, dia juga aktif ya sebagai mahasiswa HIMA, sebagai organisasi ya, di organisasi ya ternyata. Oke Lutfi. Nah Lutfi, sebelum kita ke pertanyaan yang lebih dalam dan lebih lebih dalam lagi nih Lutfi. Jadi mungkin teman-teman di sini masih ada nih yang belum tahu apa itu Putra Putri Kampus Provinsi Riau nih Lutfi. Mungkin dari Lutfi sendiri boleh nih dijelaskan secara singkat apa sih itu Putra Putri Kampus Provinsi Riau nih Lutfi. Baik, sebelumnya Putra Putri Kampus Riau ini sama lainnya seperti legend-legend lainnya, seperti duta-duta FEB juga. Cuman ini ruang lingkupnya itu dia lebih ke satu provinsi Riau, dan Putra Putri Kampus Riau ini ditaja oleh suatu yayasan swasta, yaitu Yayasan Putra Putri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Nah, itu tadi udah ada ya, merupakan salah satu pageant yang ada di Provinsi Riau. Berarti terus besar juga ya Lutfi? Iya, cukup besar. Karena diikuti oleh 301 mahasiswa yang banyak banget ya. Iya, tahun ini. Dan juga total perguruan tinggi yang daftar itu sekitar 23 perguruan tinggi yang ada di Provinsi Riau. Ada 20-an instansi, selain itu ada 300 orang yang mendaftar ya. Dan Lutfi menjadi winner of Putra Kampus Riau tahun 2024. Alhamdulillah. Nah Lutfi, jadi kami ini sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ingin tahu lebih dalam mengenai pageant, baik itu Duta FEB Unri dan sekaligus juga terkait dengan Putra Putri Kampus Riau nih dari Instagram. Kira-kira pertanyaannya nih, penasaran nggak pertanyaannya apa aja nih? Penasaran karena jarang ada yang bertanya. Tapi ini lumayan ramai banget sih Lutfi, banyak banget yang bertanya dan pengen lebih tahu. Nah, oke. Kita sharing-sharingnya. Ya benar. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Ini dari Kak I'm Arti nih ya. Nih Kak, ini pertanyaannya adalah gimana sih cara efektif membagi waktu dengan berbagai kegiatan? Nah, Lutfi kan banyak banget kegiatannya selain dari Winner Kampus Putra Riau, tapi dia juga sebagai aktif di organisasi loh. Oke. Kalau untuk mengatur waktu ya, aku tuh memiliki suatu kebiasaan, itu namanya manajemen waktu, yaitu aku bikin suatu agenda atau kayak di kalender itu aku selalu nandain apa sih kegiatan-kegiatan aku di setiap tanggalnya, dan dari itu juga aku harus mendetailkan kapan jadwalnya dan kapan hal itu akan dilaksanakan, dan harus pandai juga untuk membagi waktu untuk istirahat gitu. Dan juga pastinya waktu yang udah aku bagi itu pasti nggak bakal terlepas dengan kegiatan-kegiatan lainnya dan tidak akan meninggalkan kegiatan-kegiatan lain seperti kuliah gitu. Oke, jadi yang penting itu jangan sampai kuliah tertinggal ya. Iya, betul. Dan juga tadi udah di-mention kalau itu ada caranya sendiri untuk membagi waktunya. Hebat banget sih. Nah, baik, kita langsung saja ke pertanyaan kedua dari @ecadang. Hai Kak, mau tanya dong, gimana cara Kakak apply untuk masuk ke dunia pageant? Udah langsung nanya aja nih, gimana cara apply-nya nih Lutfi? Kalau untuk cara apply-nya sih, kita awalnya pastinya kita ikutin syarat-syaratnya untuk mengikuti suatu pageant tertentu ya. Karena setiap pageant itu dia memiliki syarat dan ketentuan tertentu. Nah, buat teman-teman semua yang ingin mengikuti pageant-pageant itu, mungkin teman-teman bisa ngikutin apa aja syarat dan prasyarat yang harus diikuti untuk
mengikuti acara pageant itu dan juga bisa mungkin lolos untuk ke tahap selanjutnya. Nah, kira-kira itu syaratnya susah Lutfi, kan terkadang kita kayak ngeliat aja malas atau apa gitu Lutfi. Kalau untuk syaratnya sih nggak terlalu susah-susah banget ya, ternyata yang penting tuh mempersiapkan diri aja sih. Yang penting kita niat ya, harus niat ada niat terlebih dahulu. Betul, niat dan juga mempersiapkan diri, karena itu paling penting banget deh kalau buat pribadi kita sendiri untuk mengikuti suatu kegiatan. Baik, itu dia tadi. Yang penting kita harus mengikuti syaratnya itu, dan yang penting itu harus niat dan mengikuti syaratnya itu sesuai dengan yang ditentukan oleh pageant tersebut ya. Berarti tergantung pageantnya juga. Gitu. Baik, ini langsung saja ke pertanyaan yang ketiga dari VNDN, susah nih namanya Lutfi. Hai Kak, mau tanya dong, menurut Abang, Kak atau Abang ini? Menurut Abang, apakah look biasa-biasa aja bisa gabung ke pageant? Terkait look nih Lutfi, gimana Lutfi? Nah ini agak sedikit sensitif atau bukan apa ya, tapi gak semua pageant itu dia selalu memandang fisik. Ada sebagian pageant yang dia itu emang mementingkan visual gitu, dan ada juga pageant itu dia mementingkan emang betul-betul otak dan attitude-nya itu loh. Behavior ya. Nah, karena ada 3B kan, brain, behavior, dan apa lagi ayo? Ada brain, terus apa lagi beauty, terus ada behavior. 3B itu harus ada ya. Betul. Nah itu dia tadi. Jadi look itu nggak hanya dari look fisik, tapi juga look di dalam kita ya. Jadi harus ada beauty, behavior, dan brain. Oke, langsung ke pertanyaan yang keempat dari @mesil. Y-nya ada 3. Kak, mau tanya dong, untuk yang mau daftar pageant ke depannya, persiapannya apa aja nih Kak? Udah nanya persiapan aja nih Lutfi. Jadi udah siap ya, udah ada niat berarti. Udah ada niat berarti lo. Niatnya yang perlu nih untuk mengikuti suatu kegiatan yang tadi. Dapat nih. Yang pertama adalah niat. Iya betul. Okay. Nah, jadi persyaratannya pertama itu sih mempersiapkan diri. Ya. Mempersiapkan diri itu bukan semena-mena tentang ya betul-betul diri sendiri gitu. Tapi ada mempersiapkan dalam bentuk wawasan. Kalau misalnya kita ikuti ajang nasional itu kita juga mungkin membutuhkan sedikit material atau sedikit uang itu untuk menuju nasional itu karena butuh ya. Kecuali kita mendapatkan sponsor ataupun subsidi dari universitas ataupun dari lembaga-lembaga lainnya. Dan juga pertama itu soft skill itu penting sih kalau soft skill, terus wawasan dan juga penampilan itu penting sih. Karena penampilan itu kan yang dilihat orang pertama kali ya, stresnya orangnya. Jadi dari luar itu orang udah bisa nilai kita tuh gimana orangnya gitu loh. Dari kita menginjakkan kaki, jadi kita sudah bisa menilai ya. Seperti apa sih orangnya kira-kira seperti itu ya. Oke, yang pertama tadi adalah niat. Terus yang kedua itu adalah persiapannya tadi itu ya. Terus juga jadi dari looknya juga ya. Oke. Tapi kira-kira kemarin apa saja sih yang Lutfi persiapkan dari Lutfi sendiri gitu, dari pageant Putra Putri Kampus Provinsi Riau ini? Dari awal daftar atau sudah jadi finalis atau pas grand final atau gimana? Dari awal daftar mungkin ya, karena kan persiapan dari awal banget nih. Apa saja yang Lutfi siapkan waktu itu? Dari awal itu persiapannya paling berkas yang sudah ditentukan oleh berkas yang pertama. Berkas pertama ya, habis itu sesudah berkas diantar, habis itu kita wawancara, ada sesi wawancaranya. Dari wawancara itu yang paling penting itu kita pertama itu mental sih. Mental dan juga wawasan dan juga karena itu baik lagi tadi ke look itu penting juga karena harus rapi lah, look tuh harus paling penting juga tuh sebetulnya. Balik lagi ke 3B berarti siapanya. Balik lagi ke 3B sih sebetulnya. Dan juga jangan pernah ini sih panik gitu aja. Oke, berarti harus santai. Gak usah panik ya. Ya. Nikmatin aja. Oke, ngomong-ngomong tentang panik nih Lutfi. Itu gimana sih cara Lutfi mengatasi percaya dirinya Lutfi saat mengikuti pageant ini? Kan rata-rata mungkin yang paling concerning itu adalah percaya diri nih untuk mengikuti pageant ini. Itu gimana sih Lutfi cara mengatasinya percaya diri? Cara agar menjadi percaya diri? Iya benar, percaya diri. Oke, kalau untuk aku sendiri itu pertama kita harus mengenali diri kita sendiri. Mengenali diri kita sendiri, yaitu kelebihan kita di mana sih, kekurangan kita di mana sih. Dan ketika kita sudah tahu di mana kelebihan dan kekurangan kita, nah di situ di kekurangan kita tuh kita bisa improve, kita bisa mengevaluasi dan juga dapat meningkatkan
hal-hal yang ada di kelebihan kita di situ. Dan juga kita harus banyak berpikir positif sih sebetulnya, karena dengan berpikir positif itu dapat meningkatkan kepercayaan diri kita itu lebih tinggi, lebih max gitu. Ketimbang kalau kita sering berpikir yang negatif itu dapat membuat kita overthinking, Jadi blunder gitu. jadi blunder, jadi buyar gitu kan. Iya, benar-benar. Oke, itu dia tadi tips dari percaya diri oleh Lutfi. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang kelima, itu dari Laura Chan. Hai Kak, Bang, izin tanya ya. Pendaftaran Duta FEB kapan dibuka dan apa yang harus disiapkan? Udah langsung ke pendaftaran Duta FEB nih. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk pendaftaran Duta FEB itu ya biasanya itu di tahun kemarin itu sesudah PKKMB. Jadi buat teman-teman semua ya, para maba dan juga mungkin yang angkatan 23, 24 yang pengen masuk Duta, tetap stay tune aja di IG Duta FEB Unri, karena bakal ada nanti informasi lanjutannya tentang kapan sih dibuka pendaftaran finalis Duta FEB Unri. Jadi perkiraannya itu habis PKKMB teman-teman semuanya. Oke, berarti jangan lupa untuk follow Duta FEB Unri ya, harus lebih tahu. Agar kita lebih tahu pendaftaran selanjutnya apa saja. Nah, itu selanjutnya adalah pertanyaan dari ini Dinosaurus nih. Yang nanya ini Dinosaurus untuk Bang Lutfi, cara Abang untuk menjalankan tugas dari PPKR dan FEB gimana sih Bang? Tugasnya gimana itu Bang? Tugas dalam hal apa ini dulu? Mungkin tugas dalam kegiatan proker atau apa gitu mungkin. Tugas dalam menjalankan prokernya? Iya benar. Dengan menjalankannya pertamanya itu pastinya kita kan punya tim itu ya. Nah, itu kita pastinya untuk menjalankannya itu kami perlu namanya itu bertemu dulu, dan juga kita harus merembukan bagaimana proker ini bakal bisa berjalan dan juga bakal berkembang untuk adik-adik kami di bawahnya nanti. Dan juga hal ini juga cukup penting ya, karena prokernya ini cukup sangat krusial dalam membranding diri kita sendiri. Jadi selain proker ini juga penting untuk membranding diri kita sendiri dan bisa membantu kita untuk maju ke nasional gitu. Oke, berarti jadi prokernya itu memang supaya berdampak juga ya ke adik-adik dari PPKR ini. Nah, kalau sebagai Duta FEB itu gimana, Pi? Tadi kan udah dari segi PPKR, terus tugas sebagai Duta FEB nih. Nah, kalau tugas sebagai Duta FEB ya, kalau kita bilang Duta ya, kalau Duta itu kan pastinya sebagai orang perwakilan gitu ya, orang wajah dari suatu bidangnya itu yang kita tekuni gitu ya. Iya, benar. Tugasnya sih sebetulnya adalah sebagai cerminan ataupun role model bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan juga pastinya mereka ini yang bakal menjadi wajahnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, dan juga mereka yang memiliki wawasan yang cukup tinggi, cukup banyak, dan juga mungkin mereka ini juga memiliki skill-skill atau keterampilan di berbagai bidang-bidangnya gitu. Oke. Tadi kita ada ngomongin masalah tentang Duta FEB ini, apa saja yang harus dilakukan, dan itu adalah salah satunya menjadi role model ya. Iya. Nah, kira-kira dari Lutfi sendiri tuh selama menjadi role model sebagai perwakilan dari Duta ataupun dari putra-putri kampus ini, kayak ada kekurangan atau kayak apa sih masalahnya gitu, atau kayak suka dukanya gitu selama menjadi putra-putri kampus ataupun Duta FEB nih? Silakan. Kalau untuk suka duka sih kayaknya emang banyak ya, ada senang suka, ada suka dukanya juga pasti ada. Tapi kalau menurut aku sendiri, apapun permasalahannya, apapun ini tetap harus tabah sih kita menjalaninya. Gitu. Pasti, iya. Pasti ada di mana suka duka itu pasti ada. Oke, berarti harus tabah selalu, karena memang ini kewajiban. Ini tanggung jawab kita. Ya benar. Ini tanggung jawab kita, bukan sekedar tampilan aja gitu. Oke, berarti selempang ini memang hal yang krusial dan krusial. Oke. Ternyata udah pertanyaan terakhir nih, Lutfi. Oke, apa itu? Udah terakhir aja perasaan? Gimana ya? Perasaan udah apa aja tadi, udah pertanyaan terakhir ya. Ini terakhir dari Putri Lauli. Oke, Putri, tanya dong Mim aja nih. Pakai minta dari Kak Lutfi gitu ya. Tanya dong Mim, untuk daftar Duta FEB ini ada kuota dari tiap prodi nggak Kak? Kuota nih Kak. Oke. Terima kasih ya, aku jawab. Jadi untuk
kotanya itu tidak ada sih. Jadi masing-masing prodi itu berhak untuk mendaftarkan dirinya menjadi perwakilan dari jurusannya untuk menjadi finalis di Duta FEB Undri. Itu nggak ada batasannya. Karena siapapun yang daftar akan kami terima dan itu bakal kami seleksi lagi ya menjadi finalis, menjadi 20 besar, di finalis di Duta FEB Undri. Dan juga di tahun 2024 ini, Duta FEB Undri ini akan banyak memiliki perubahan yang sangat signifikan. Jadi teman-teman semua yang pengen daftar di Duta FEB Undri maupun mau maba yang baru tahun 2004 maupun angkatan 23 ya, teman-teman bisa nih join dan juga teman-teman bisa ya merasakan apa sih yang baru di FEB Undri ini. Oke, berarti memang ada perubahan bagus ini. Teman-teman yang pengen ikut Duta FEB ini tinggal mempersiapkan diri aja ya, karena memang nggak ada kuotanya teman-teman. Jadi memang harus siapkan dari diri kalian sendiri, terus ada dari wawasan Krimbi juga tadi, dan itu harus dipersiapkan dengan baik gitu. Nah, itu tadi adalah pertanyaan terakhir ternyata Lutfi. Dan terakhir aja. Iya, udah terakhir. Dan sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini, mungkin boleh aku dengar nih closing statement dari Lutfi untuk teman-teman yang ada di Instagram Duta FEB Undri. Oke, untuk closing statement ya, mungkin lebih ke diri sendiri ya. Diri sendiri ya. Kayak diri sendiri. Jadi apapun masalahnya, apapun pengalamannya, apapun kejadiannya, tetaplah menjadi seseorang yang bijaksana. Karena untuk menjadi seseorang yang dapat menginspirasikan orang itu merupakan suatu tanggung jawab yang sangat berat. Dan juga teman-teman harus mempertanggungjawabkan dan bisa menjalankan hal ini tanpa ada permasalahan dan bisa menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin. Jangan sampai teman-teman itu terjun ke kekerasan gitu lah. Tetap selalu, dan juga teman-teman semua itu harus tetap percaya diri dengan apa yang teman-teman itu lakukan dan teman itu jalankan gitu. Misalnya teman-teman ngikutin apa gitu, tetap jalin aja gitu. Istiqomah ya. Istiqomah. Dan juga jangan pernah ragu sih pertama, karena kalau kita ragu dan menjalani sesuatu itu pasti udah buyar ke depannya. Kita pertama harus yakin, kalau kita ngikutin sesuatu kita harus yakin. Dan itu terjadi percaya diri kita. Mungkin itu aja sih. Oke, mungkin itu adalah closing statement dari Lutfi Ramadan. Nah, itu dia tadi. Jadi mungkin dari aku lagi ya closing statementnya. Jadi kita itu memang harus dari diri sendiri ya untuk memulai sesuatu, dan kita itu harus percaya diri sama diri kita sendiri, dan memang itu memulainya dari diri sendiri. Dan juga jangan lupa jangan ragu juga, karena bakal buyar juga dan kehilangan kepercayaan diri gitu. Dan harus persiapan sebaik mungkin. Jati diri itu penting sebenarnya. Oke, mencari jati diri berarti ya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang masih ingin lebih tahu terkait dengan Duta FEB Undri nanti, mungkin boleh follow Instagram ya @Duta FEB Undri. Nanti di situ bakal ada info terkait dengan Duta FEB Undri dan terkait dengan pendaftarannya. Nah, itu dia tadi podcast with Duta FEB Undri atau Pokari seri 1 bersama dengan Lutfi Ramadan. Mungkin itu adalah closing statement dari saya yang terakhir. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh jargon terakhir dari Lutfi. Apa sih jargonnya? Pokari, one team, one dream gitu. One team, one dream. Oke, terakhir ya ini ya. Oke, Pokari, one team, one dream. Oke. Terima kasih Lutfi. Ya, sama-sama. Sukses. Sukses.